Bioteknologi, kita lihat dari akar katanya ya. Bio ini artinya adalah hidup yang biasa dilambangkan dengan organisme. Nah, sedangkan teknologi adalah sesuatu untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, sekarang kita lihat bioteknologi itu sendiri biasa dibagi dua. Yang pertama namanya bioteknologi konvensional, yang kedua bioteknologi modern. N-nya kegedean. Nah, modern. Oke. Sekarang kita lihat salah satu dari artinya ya. Konvensional artinya adalah konvensional, sudah umum. Berarti bioteknologi yang sudah umum biasa diterapkan oleh orang-orang pada zaman dahulu sudah umum. Dan ciri yang kedua adalah tidak diketahui. Apanya nih? Tidak diketahui. Tidak diketahui asal-usul prosesnya. Sedangkan yang modern ini adalah kalau konvensional itu sudah umum, berarti modern adalah masih jarang digunakan. Karena apa? Biasanya karena teknologinya itu teknologi mutakhir, butuh biaya tinggi. Sedangkan metodenya menggunakan metode ilmiah yang sudah diketahui. Nah, jadi gini deh, langsung aja kita contohnya ya. Konvensional kita contohnya. Pada zaman dahulu, orang itu banyak mengawetkan makanan. Misalnya, ada buah-buahan. Nah, misalnya apel nih. Orang baru panen apel. Nah, tapi lama-kelamaan, apel ini, nah, kalau dibiarkan di udara terbuka, dia akan busuk. Nah, banyak lalat di luar. Nah, dia tidak layak makan. Tidak layak. Nah, karena itu, orang zaman dahulu menggunakan banyak gula untuk membuat apa nih? Betul, manisan. Lalu kalau makannya itu nggak manis, kita gunakan apa? Misalnya lagi-lagi. Nah, ini nih, nelayan menangkap ikan dalam jumlah banyak. Biasanya dia nangkapnya satu. Sekarang nangkapnya ini banyak. Nah, lalu kalau dibiarkan dalam udara terbuka, lagi-lagi ikan ini akan berbau dimakan oleh bakteri. Ya, tidak layak makan kan? Maka dari itu digunakan apa? Kalau tadi adalah gula, sekarang gunakan garam. Jadi apa? Iya, jadi ikan asin. Tapi ini semua masih dalam bentuk pengawetan. Pengawetan jadi masih wah apa ya? Bingung apakah dimasukkan dalam bioteknologi atau enggak. Bioteknologi kita lihat definisi sekarang. Kita menulis definisi tentang bioteknologi yaitu ini. Kita mencoba memanfaatkan organisme lagi-lagi dengan modern kan? Dengan organisme dengan metode dan prinsip-prinsip kerja ilmiah untuk apa? Untuk kepentingan kita. Kepentingan manusia itu sendiri kan? Nah, sekarang kita bahas satu-satu dari yang konvensional. Oke, kita balik halamannya. Saya sebelumnya akan menulis suatu persamaan. Ini persamaan apa? Jangan kaget ya, melihat rumus kimia. Ini sudah gampang. Tambah energi. Ini adalah persamaan dari pernafasan, ya kan? Ini adalah gula. Gula ditambah oksigen yang kita hirup menjadi CO2 yang kita keluarkan, lalu air juga kita keluarkan melalui air dari hidung kita, lalu energi. Tapi saya tidak akan membahas masalah ini. Oke, sekarang saya hapus O2-nya, saya hapus HO-nya, energinya juga saya hapus. Yang saya taruh adalah di sini saya taruh ragi, lalu saya buat C2H5OH, lalu 2, 2. Nah, sekarang kita lihat. Udah sama kan persamaannya? Ini adalah gula. Kita setuju bahwa ini gula. Ini adalah karbon dioksida. Ini apa nih? Kalau ini nggak tahu, kalian nggak tahu nama ini adalah alkohol. Nah, sekarang pada zaman dahulu orang belum tahu bahwa ragi itu penyebab dari alkohol. Tapi sekarang kita tahu bahwa ini pernafasan juga. Tapi karena tidak ada O2 di sini, pernafasannya disebut pernafasan anaerob. Pernafasan anaerob dan menghasilkan alkohol disebut juga
fermentasi. Nah, fermentasi termasuk proses bioteknologi konvensional karena pada dulu orang banyak membuat proses-proses fermentasi. Contohnya, bir ini dibuat dari ferment gandum. Apalagi nih, yang di Jepang, sake dibuat dari fermentasi beras. Ada juga di Indonesia adalah tuak. Nah, ini dari gula nira, dari kelapa. Oke, nah sekarang kita lihat dari gandum, beras, dan nira. Ini semuanya difermentasikan, ditambahkan ragi. Lalu, dari sini, dia akan menghasilkan yang dinamakan minuman beralkohol. Oke, sekarang ini dinamakan konvensional karena pada zaman dulu orang tidak bisa atau belum mengerti prosesnya. Tapi gini, oh kalau ada gandum, beras atau nira ditambahkan ragi pasti jadinya minuman beralkohol. Ya udah, dibuat kan secara skala massal, skala produksi. Nah, sekarang ada juga fermentasi konvensional yang tidak menghasilkan alkohol, justru alkoholnya itu dibuang. Nah, ininya dibuang nih. Nah, yang dihasilkan malah ininya. Contohnya adalah pembuatan roti. Pada pembuatan roti, misalnya nih, ini ada adonan roti. Saya gambar seperti ini. Itu kan digiling kan. Nah, lalu jadinya roti ini. Nah, kalau kita perhatikan, roti itu dibandingkan dengan adonannya pasti lebih besar siapanya? Roti atau adonannya? Jelas rotinya kan? Karena pada proses pembuatannya dihasilkan si gas-gas CO2. Ini membuat adonan tadi mengembang. Maka dari itu, kalau membuat roti perlu ditambahkan ragi untuk pengembangan roti. Alkoholnya kemana? Alkoholnya yang ini menguap. Nah, oke. Jadi kita sudah tahu bahwa konvensional dan modern itu berbeda pada terapannya. Nah, sekarang kita cukupkan materi tentang yang konvensional. Oke, berikutnya kita bahas tentang yang modern.